Sebagaimana seorang bayi yang baru lahir lalu sama orang tuanya manggil dokter untuk divaksin. Bagaimana persepsi bayi tadi melihat jarum lalu sakit dia? Betapa teganya ayah, baru saja saya lahir ke muka bumi sudah disakiti. Tapi bagaimana persepsi dokter dan persepsi orang tua? Mereka menginginkan anaknya kebal dengan berbagai macam virus-virus yang akan datang kepadanya. Begitulah konsep Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada umat manusia. Bukan semata-mata ujian itu adalah sebuah azab dari Allah, tapi ujian itu betul-betul untuk meningkatkan derajat, wabil khusus untuk orang-orang yang beriman. Amin ya Allah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الهاجرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim dan Maha Ghafur. Pada kesempatan kali ini dengan segala berkat rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya yang tak terhingga jumlahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk taat kepadanya dan diberikan nikmat hidup yang bila mana kita hitung nikmatnya tidak bisa satu manusia pun yang bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh karena itu, sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita beribadah dengan tawajjuh, hanya mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan kelak kita selamat baik di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat teriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita, ini habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semuanya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, kelak di akhirat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masyarul hadirin jamaah rahimakumullah, izinkanlah Al-Fakir Khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari kita sama-sama berikrar, beriktikad bahwa kita hidup ini
harus semata-mata mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dalam sepekan kita dievaluasi setiap Jumat, maka oleh karena itu khatib selalu mengingatkan untuk meningkatkan intensitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara imtisalu awamirillah wajtinabin nawahi. Makna takwa yang sebenarnya yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ilmu yang kita miliki berupa perintah kita laksanakan sebagai al-amilin, lalu kita jauhi segala kemaksiatan yang akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan jalan itu terbukalah hati kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak setiap syariat yang dilakukan itu bisa wusul, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang syariat dilakukan begitu rajin tapi tidak mengubah bentuk karakter kita semuanya menjadi pribadi muslim yang sejati, yang bisa menyatukan, mengintegralkan antara akidah, keyakinan, syariah, pengamalan, dan juga akhlaknya yang baik sebagai perangai pribadi muslim yang terpuji. Oleh karena itu tidak bosan-bosan khatib selalu mengingatkan. Insyaallah pada kesempatan kali ini khatib akan membawakan tema yaitu spiritualitas. Kehidupan spiritualitas adalah pintu utama mencapai kebahagiaan. Masyarul hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang artinya wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, carilah olehmu apa-apa yang telah Allah berikan untuk menggapai kehidupan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, namun engkau jangan melupakan bagianmu di dunia. Karena dunia adalah tempat perjuangan, tempat menanam amal yang kita nanti akan raih dan menuainya, kita akan panen di akhirat. Berjuang bagaimana melepaskan kepedihan, memaafkan orang lain yang telah zalim kepada kita. Memaafkan orang lain itu mudah diucapkan, tapi pada dasarnya prakteknya melepaskan rasa sakit di dalam hati ternyata itu sebuah perjuangan. Bagaimana kita bisa menerima takdir, ar-ridha bima qasamallahu alaik, ridho terhadap apa yang telah Allah bagi untuk kita semuanya, khairihi wa syarihi, kasiran wa qalilan, baik buruknya takdir yang Allah berikan kepada kita, yang baik ujian, yang buruk pun merupakan suatu ujian bagi seluruh umat manusia. Maka semuanya minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waridha bima qasamallahu alaik, dan ridha atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Keridhaan inilah yang menimbulkan husnuzon kepada Allah. Orang yang ruhaninya hidup, spiritualnya berkembang, maka dia akan menjauhi suuzon terhadap Allah. Karena buruknya takdir yang kita terima itu adalah persepsi kita, karena keterbatasan berpikirnya kita atas apa yang akan terjadi di depan mata nanti. Tapi Allah telah tahu lebih dulu apa yang akan terjadi kelak. Kita hanya menghukumi saat ini, tapi Allah jauh lebih tahu. Dan konsepnya Allah Subhanahu wa ta'ala,
Rabbal Alamin, lalu Rahman Rahim. Sebagaimana seorang bayi yang baru lahir lalu sama orang tuanya manggil dokter untuk divaksin. Bagaimana persepsi bayi tadi melihat jarum lalu sakit ya? Betapa teganya ayah, baru saja saya lahir ke muka bumi sudah disakiti. Tapi bagaimana persepsi dokter dan persepsi orang tua? Mereka menginginkan anaknya kebal dengan berbagai macam virus-virus yang akan datang kepadanya. Begitulah konsep Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada umat manusia. Bukan semata-mata ujian itu adalah sebuah azab dari Allah, tapi ujian itu betul-betul untuk meningkatkan derajat, wabil khusus untuk orang-orang yang beriman. Amin ya Allah rabbal alamin. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah, Imam Al-Ghazali memberikan 4 kategori bagaimana kunci kebahagiaan yang saat ini orang ramai dengan berbagai macam istilah. Ada istilah YOLO, you only live one. Kamu hanya hidup sekali, jadi berpoya-poya dengan apa yang dia miliki. Tapi yakinkah itu bisa menggapai kebahagiaan? Ini belum menjadi jaminan. Tapi Imam Al-Ghazali memberikan satu kategori, bila mana orang yang pertama mengetahui ma'rifatun nafsi, orang itu mengetahui dirinya, maka insya Allah itu akan memberikan kehidupan kebahagiaan. Dia tahu kapan dirinya lelah sakit, maka mata pun punya hak. Tidak mungkin menyanyiakan waktu malamnya untuk begadang dan untuk hal yang sia-sia. Dia tahu batas capeknya raga ini, maka tidak akan memporsirnya di luar kapasitasnya. Maka orang yang mengetahui dirinya akan mendapatkan kebahagiaan karena tahu ukuran kemampuannya. Ma'rifatun nafs. Yang kedua adalah ma'rifatullah. Orang yang mengenal Allah tentu akan bahagia hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan akan kemana dia kembali. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sering mengingatkan kepada kita tentang masalah waktu, keterbatasan waktu. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Manusia yang tidak tahu dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, maka dia akan bingung kemana dia akan kembali. Wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Demikian firman Allah, barang siapa yang di dunia ini buta, tidak mengenal Allah, tidak tahu visi dan misi hidupnya ini untuk apa, maka kelak ketika dia dipanggil Allah, dia bingung, saya mau pulang kemana? Di mana Allah? Wa adallu sabila. Di dunia kita bisa bertanya bagaimana cara mengenal Allah, tapi karena kesempatan itu sudah tidak ada, sudah mati, sudah meninggal dunia, maka roh yang seperti itu akan sulit dan akan merasa tersiksa. Tidak ada yang menuntunnya lagi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka orang yang mengenal Allah, dia tahu dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan akan kemana dia kembali. Yang ketiganya adalah ma'rifatud dunia. Orang yang mengetahui karakteristik dunia, maka dia akan bahagia karena
Di dalam Al-Quran, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa zinatun wa tafakhurun ila akhiril ayat. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan tipu daya belaka. Hari ini kita sakit separah-parahnya, sakit hati, sakit ditinggal, sedih yang begitu mendalam. Tidak perlu lama-lama, malamnya, esok harinya ada stimulus untuk membangkitkan rasa bahagianya, ada lagi ketawa lagi, senyum lagi. Itulah permainan. Hari ini kita bahagia sejadi-jadinya, euforia. Entah berapa jam akan merasakan kepedihan, kesakitan dan kesedihan yang mendalam. Begitulah permainan dunia. Orang yang tahu bahwa dunia ini bukan hal yang kekal, tidak ada sesuatu pun barang dunia akan dibawa ke akhirat, maka dia akan memperbaiki dirinya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Dia kenal, dia tahu bahwasannya kesombongan dia dapatkan hanya di dunia, maka barang dunia tidak akan dibawa ke akhirat. Dia tahu yang namanya dengki itu dia temui di dunia, maka kedengkian tidak akan dibawanya ke akhirat. Dia mengenal bahwa yang namanya dendam, yang namanya pelit, yang namanya rakus itu adalah barang dunia, maka semua yang berkaitan dengan dunia dia akan tinggalkan di dunia, maka akan menimbulkan menstimulus orang tersebut menjadi orang yang dermawan, karena tahu dunia itu adalah tempat bercocok tanamnya akhirat. Yang terakhir adalah ma'rifatul akhirah. Orang yang mengenal akhirat dia akan bahagia. Wa ma tadri nafsum maza taqsibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Demikian Allah berfirman. Wa ma tadri nafsum, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui kapan apa yang akan terjadi besok. Maza taqsibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satupun jiwa yang akan tahu kapan di tanah mana dia akan dimatikan. Artinya apa? Sesuatu yang sudah kita rencanakan saja. Kita membuat sebuah persiapan. Kita mau ketemu orang penting, diagendakan pakaiannya, kendaraannya, sudah demikian disiapkan. Apalagi kematian yang tidak ada rencananya, yang masih menjadi misteri. Berarti kita harus mempersiapkan yang sebenar-benarnya, karena kapanpun dimanapun Allah akan memanggil kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Itulah prinsip orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, maka tumbuhkan kesadaran spiritualitas bahwasannya kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.